Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Di edisi kali ini kita angkat kembali tema Selamat Tinggal Teori Evolusi. Mengapa hal ini penting dibahas? Karena hingga kini teori ini masih diajarkan di sekolah-sekolah. Padahal teori ini menyesatkan dan menghina manusia, sekaligus menantang Tuhan. Penciptaan yang halus dan penuh misteri. Darwin pernah berkata bahwa jika ada organ apapun yang rumit dan muskil, serta ia tidak dapat dibentuk melalui perubahan konstan, maka teori evolusi tidak dapat dipertahankan. Pada pertengahan 1990-an, melalui perkembangan mikroskop dan teknologi biokimia, para ilmuwan telah melihat kompleksitas yang luar biasa dari unit dasar sel kehidupan di bawah mikroskop yang tidak dapat dicapai oleh evolusi apapun. Dengan kata lain, sel-sel yang begitu halus, renik, dan muskil seperti itu tidak dapat dibentuk melalui evolusi, namun hanya dapat dilakukan melalui penciptaan. Alhasil, sidik jari super halus dari sang pencipta dengan struktur sel yang menakjubkan dan kompleks secara langsung telah membuat teori evolusi tak berdaya. Hipotesis yang sedemikian kasar semacam ini tidak dapat menyentuh apalagi menyalah-artikan penciptaan ilahi. Dalam kotak hitam Darwin's Black Box, BHMG menyangkal kemungkinan evolusi dari sifat kompleksitas dan menakjubkan dari struktur kehidupan. Dia beranggapan bahwa teori Darwin tidak mampu menjelaskan asal mula konstruksi materi kehidupan yang sangat kompleks. Kisah yang diceritakan oleh fosil purba. Sepanjang perjalanan, fosil yang tak terhitung jumlahnya telah digali oleh para arkeolog. Tetapi tidak ada satupun kasus jenis transisi dalam evolusi yang dapat bertahan dari pemeriksaan dan identifikasi. Seiring dengan semakin banyaknya fosil yang digali, sejumlah besar contoh yang bertentangan dengan teori evolusi terus bermunculan. Jika semua penemuan paleontologi disusun dalam urutan kronologis, hasil yang diperoleh cukup untuk menyangkal teori evolusi. Ketika kita menyelidiki fosil yang terkubur sangat dalam di dalam stratum, kita akan mendapatkan kesimpulan yang bersifat mengejek. Fosil yang merupakan bukti penting untuk studi teori evolusi sebenarnya adalah penyangkalan terbesar terhadap teori evolusi. Fosil bisu menceritakan kepada kita kisah berikut. Setiap kali bumi mengalami perubahan melalui bencana besar, penekanan luar biasa kuat terhadap hewan dan tumbuhan yang berada di dalam tanah telah membentuk fosil. Sejumlah besar fosil di pusat bumi memberitahu kita perkembangan spesies bersifat eksplosif. Seluruh spesies berkembang makmur dan pesat sampai kehancuran besar berikutnya. Setelah melalui rentang waktu sangat lama, spesies baru akan muncul, lalu berkembang dan hancur, berulang-ulang dari awal hingga akhir. Apa yang disebut dengan pembentukan, keberadaan, kerusakan, kemusnahan justru adalah tetralogi dari sejarah bumi. Proses siklus berulang-ulang dari lahir, musnah, lahir kembali ini tidak bisa tercakup oleh hipotesis teori evolusi Darwin. Selain itu, kisah yang diceritakan oleh fosil juga telah memberikan pukulan yang mematikan bagi teori evolusi. Dalam buku Pengadilan Darwin, Phillips Johnson membuat kesimpulan, fosil menunjukkan kepada kita organisme tertentu yang muncul tiba-tiba, tanpa jejak evolusi bertahap. Begitu organisme ini muncul, mereka pada dasarnya tidak akan berubah lagi, bahkan setelah melewati jutaan tahun. Tidak peduli bagaimana iklim dan lingkungan berubah. Jika teori Darwin dapat berdiri sendiri, kondisi ini seharusnya menyebabkan mega perubahan pada spesies. Serangkaian fosil hipotesis evolusi yang terdaftar di Museum Sejarah Alam London, Inggris, yang menopang tinggi-tinggi hipotesis rapuh ini, namun seiring dengan berjalannya waktu, orang-orang menemukan bahwa fosil-fosil ini tidak lebih dari urutan daftar alat peraga tingkat lanjut untuk pemalsuan dan penipuan yang dibuatkan daftar dan urutan oleh para evolusionis. Gen dasar perubahan. Teori evolusi masih mempunyai satu tantangan yang paling mematikan, yaitu gen. Tingkat kemajuan ilmu pengetahuan di era Darwin, taraf kematangan ilmu biologi molekuler memasuki penelitian genetik masih jauh dibandingkan maju. Penantang yang canggih ini adalah gen yang mendatangkan pukulan mematikan bagi teori evolusi. Seperti penemuan mikroskop yang membuat manusia dapat melihat struktur sel yang menakjubkan, bukan disebabkan oleh perubahan apapun. Ketika ilmu biologi molekuler memasuki penelitian gen, ilmu genetika pun muncul. Ilmuwan mulai menguji hipotesa dalam teori evolusi Darwin dengan ilmu genetika.
Lewat penelitian gen, ilmuwan biologi modern menemukan perbedaan antara manusia modern dengan simpanse terlalu jauh. Jurnal ilmiah Inggris, Nature, pada 2010 pernah mempublikasikan laporan perbedaan kromosom antara simpanse dengan manusia. 60% dari komposisi kromosom Y keduanya yang menentukan jenis kelamin tidak sama. Semua perbedaan itu telah disaring oleh teori evolusi. Hanya 1% saja berarti ada 3 juta perbedaan biasa nukleotida DNA. Menghadapi kelompok penganut teori evolusi yang ngotot, temuan ilmuwan terbaru menemukan pandangan terhadap perbedaan antara manusia dengan simpanse adalah suatu masalah yang menyangkut politik, sosial, dan budaya. Spesies yang berbeda memiliki kode genetika yang berbeda pula. Setelah munculnya makhluk jenis apapun, selama ribuan bahkan puluhan ribu tahun, gen itu tetap dan tidak berubah. Kode genetik sangat akurat dan tidak akan menyimpang. Sedangkan mutasi gen tidak akan dapat menyebabkan suatu spesies mengalami perubahan ke derajat yang lebih tinggi, tapi hanya akan menyebabkan spesies tersebut punah. Dan evolusi harus dilandasi oleh evolusi genetika. Jika tidak terjadi perubahan yang mendasar, maka segala perubahan pada tampak permukaannya menjadi tidak berarti. Maka yang disebut dengan evolusi itu hanyalah dugaan yang bersifat imajiner semata. Penipuan terbesar dalam sejarah manusia. Sebenarnya, musuh terbesar dari hipotesa teori evolusi adalah teori itu sendiri. Teori ini disebut sebagai penipuan terbesar dan paling memalukan dalam sejarah manusia, tapi telah eksis di buku pelajaran selama puluhan tahun, serta menipu seluruh dunia, khususnya anak-anak tak berdosa di seluruh dunia. Sejak kecil kita telah menyerap penipuan memalukan tentang manusia gua, manusia Peking, manusia yang berdiri tegak, hingga manusia cerdas sekarang. Seiring dengan runtuhnya hipotesa teori evolusi, sudah tiba waktunya bagi kita semua untuk membersihkan otak dan pikiran kita sendiri dengan sungguh-sungguh. Kelemahan terbesar dari hipotesa teori evolusi adalah tidak ditemukannya fosil transisi. Maka sejumlah bukti yang disebut sebagai fosil transisi pun bermunculan, menggemparkan sesaat. Tetapi dengan segera semua fosil palsu yang merekayasa transisi tersebut pun terkuak. Dan alasan para penganut teori evolusi itu merekayasanya adalah berangkat dari keyakinan tak tergoyahkan terhadap teori evolusi. Dengan kata lain, terlalu percaya pada teori evolusi. Dengan kata lain, tahayul, merekayasa bukti, mengukuhkan hipotesa teori evolusi. Trilogi ini pun menjadi penyintasan bagi hipotesa teori evolusi tersebut. Skala rekayasa dari hipotesa teori evolusi ini sangat berani. Berikut ini akan kami jabarkan sejumlah penipuan yang menggemparkan. Dari 6 set fosil Arthropods atau Archaeopteryx yang tersohor itu, 5 diantaranya terbukti adalah hasil rekayasa, sedangkan yang satu lagi menolak dengan tegas untuk diidentifikasi. Kerangka manusia Gabok dibentuk dari 1 tulang kera dan 1 tulang kaki manusia. Spesimen fosil Lucy pada dasarnya adalah sejenis kera yang telah punah. Manusia kera Piltdown dianggap sebagai tipe transisi evolusi manusia yang terkenal. The British Museum telah memamerkannya selama 40 tahun. Kemudian didapati ternyata fosil tersebut adalah perpaduan tulang tengkorak manusia dengan tulang rahang kera, membentuk satu leluhur manusia yang berasal dari masa awal periode Pleistocene atau masa awal periode Pliocene. Dengan kata lain, fosil itu adalah sebuah karya yang diciptakan, yang ikut ambil bagian dalam pembuatan karya berani ini, termasuk pihak British Museum sendiri, Royal College of Surgeons Museums, serta para pakar dan bangsawan terkenal dari fokus geologi di University of Cambridge. G.S. Weiner yang mengungkap penipuan ini menuliskan demikian. Di balik semua ini, kami merasakan ada suatu dorongan yang sangat kuat dan begitu mendesak. Pasti merupakan keinginan yang begitu menggila, yang berharap untuk menambal rangkaian yang hilang dalam teori evolusi yang mutlak sangat diperlukan untuk membuktikan kebenaran teori evolusi. Dari mana dorongan yang kuat dan mendesak itu berasal? Rekayasa lain yang terkenal sangat busuk adalah skema teori rekapitulasi karya Ernst Haeckel. Selama ini dibuat oleh seorang ilmuwan Jerman yang sangat berbakat bernama Ernst Haeckel. Beredar sangat luas. Banyak peneliti ilmiah menjadikannya sebagai model klasik. Hingga 1997, pakar embriologi bernama Michael K. Richardson
dalam jurnal anatomi dan embriologi mengungkap rekayasa yang dibuat oleh Haeckel ini dan menggemparkan seluruh dunia. Sebagai seorang ilmuwan, antusiasme dan bakat Haeckel dalam melukis sangat menonjol. Antusiasme dan bakatnya dalam merekayasa juga setara dengan kegilaan pakar ternama di balik nenek moyang manusia, Piltdown. Begitulah antusiasme para penganut teori evolusi yang mengabaikan segalanya demi mengukuhkan posisi hipotesa teori evolusi tak tergoyahkan. Semua temuan di atas cukup untuk menghancurkan teori evolusi. Masih ada lebih banyak lagi bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa teori evolusi adalah penipuan terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Seiring dengan terus berkembangnya ilmu pengetahuan, lebih banyak ilmuwan mengeluarkan serangan yang mematikan terhadap hipotesa teori evolusi dari sudut pandang ekspertisnya masing-masing. Apakah dengan pemaparan di atas, teori evolusi Darwin masih pantaskah diajarkan? Sudah sepantasnya tidak. Semoga mencerahkan. Saya Chandra Tua. Mohon undur diri.